Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada anak-anakku kelas 10 yang melaksanakan MPLS. Di sini kami akan membawakan materi Wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala SMK Negeri 1 Kandeman tahun pelajaran 2020-2021. Berbicara dengan wawasan Wiyata Mandala, kita harus mengenal dulu apa itu wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata, yaitu wawasan, wiyata, dan mandala. Kalau kita lihat di Wikipedia, maka kita bisa melihat bahwa wawasan berarti konsepsi, cara pandang, tinjauan pandangan, sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan wiyata berasal dari bahasa Jawa yang berarti pengajaran atau pendidikan. Sedangkan mandala berarti bulatan, lingkungan, atau bisa juga diartikan dengan daerah atau suatu tempat. Jadi kalau kita simpulkan, wiyata mandala berarti lingkungan pendidikan tempat proses belajar mengajar. Atau wawasan wiyata mandala dapat diartikan sebagai sikap yang mendalam terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan, yaitu sikap menghargai dan tanggung jawab selama menuntut ilmu di sekolah. Seorang siswa atau proses seorang siswa untuk bisa memiliki wawasan wiyata mandala harus melalui 3 tahap. Tahap yang pertama adalah mengetahui. Kita tahu bahwa kita sudah mengetahui ada sekolah yang namanya SMK Negeri 1 Kandeman. Lalu yang berikutnya adalah tahap mengenal, di mana setelah kita masuk ke dalam SMK Negeri 1 Kandeman, kita akan mulai mengenal apa-apa saja yang ada yang terdapat di dalam SMK Negeri 1 Kandeman. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah mencintai, di mana ketika kita sudah mengenal, sudah berkecimpung di dalamnya, maka akan mencintai apa yang dinamakan dengan SMK Negeri 1 Kandeman. Anak-anakku sekalian, ketika kita berbicara SMK Negeri 1 Kandeman, maka tidak luput dari visi Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Kandeman, yaitu terwujudnya tamatan yang berakhlak mulia, kompeten, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Harapannya ketika anak-anakku yang tadinya belajar di SMP dan melanjutkan di SMK Negeri 1 Kandeman, maka akan tercipta atau terwujud tamatan-tamatan yang nantinya anak-anak yang sudah sekolah di SMK Negeri Kandeman, yang pertama adalah berakhlak mulia, lalu memiliki kompeten, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Akhlak mulia di sini kita letakkan di depan karena memang tuntutan zaman sekarang, di mana globalisasi sudah mulai menjalar di seluruh dunia, maka akhlak mulia ini yang paling menentukan. Yang berikutnya adalah kompeten. Selama kita belajar dengan baik, maka otomatis akan bisa menjadi seorang yang kompeten. Dengan memiliki akhlak mulia dan kompeten, otomatis kompetitif juga akan kita raih, sehingga kita bisa bersaing tidak hanya di daerah saja, tetapi di lingkup nasional maupun internasional. Ini sudah dibuktikan oleh alumni-alumni kita, di mana mereka pun bisa bersaing baik di daerah, di nasional maupun di internasional, di mana mereka sudah bisa berkompetitif di negara-negara tetangga. Yang berikutnya di sini ada unsur-unsur wiyata mandala, yaitu sekolah, kepala sekolah, guru dan orang tua atau murid, guru dan warga sekolah, serta masyarakat sekitar. Jadi untuk bisa mengenal suatu wawasan wiyata mandala di SMK Negeri 1 Kandeman, kita harus bisa mengenal dulu sekolahnya, lalu kepala sekolah, lalu hubungan guru dengan orang tua murid, guru dan warga sekolah, dan masyarakat sekitar.
Di dalam sekolah merupakan lingkungan fisik yang berfungsi untuk menimba ilmu. Di sana ada ruang kelas, lalu ada kantor guru, kantor TU, perpustakaan, laboratorium, bengkel, ruang OSIS, dan lain-lain. Silakan nanti ketika kalian berada di dalam sebuah sekolah, kalian bisa memanfaatkan fasilitas yang ada untuk digunakan sebaik-baiknya demi kemajuan bersama. Lalu fungsinya adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu sebagai pandangan hidup atau kepribadian, sikap religius, kreativitas, lingkungan, dan bekal hidup. Lalu di sana juga ada kegiatan intra dan ekstra kurikuler. Ini penting untuk meningkatkan kualitas kita sehingga nantinya ketika kita sudah lulus maka akan sudah bisa siap bersaing di. Unsur yang kedua adalah kepala sekolah. Kepala sekolah memegang tanggung jawab sebagai manajemen sekolah, di mana di dalam sekolah sebuah SMK, kepala sekolah dibantu oleh 4 orang wakil, yaitu bidang kurikulum, lalu bidang humas hubin, bidang sarana prasarana dan kesiswaan. Lalu yang ketiga adalah kerjasama guru dan orang tua murid. Di sini perlu adanya komunikasi yang baik antara guru dan orang tua murid agar muncul jalinan kerjasama yang bersifat positif demi kemajuan bersama. Yang keempat adalah guru dan warga sekolah. Guru dan warga sekolah hendaknya mampu menjunjung tinggi martabat dan citra guru sebagai warga sekolah. Lalu ada majelis guru, ada kepala dan staf TU, pustakawan, operator, toolman, petugas keamanan, dan petugas kebersihan. Masing-masing warga sekolah ini mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing yang bekerja sama untuk selalu memajukan sekolah kita. Lalu yang kelima adalah masyarakat sekitar. Warga masyarakat yang saling mendukung. Tanpa adanya kerjasama dengan masyarakat, maka sangat mustahil sebuah SMK bisa berdiri dengan baik. Dan kita tahu SMK Negeri 1 Kandeman bisa menjadi sangat maju karena didukung oleh warga masyarakat. Sekarang ini dalam mewujudkan. Yang berikutnya adalah peran murid atau siswa peserta didik dalam Yata Mandala. Di sini ada 6 peran yang disebutkan. Yang pertama adalah menjaga dan memanfaatkan semua fasilitas belajar yang ada di sekolah untuk kepentingan belajar. Silakan seluruh siswa bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah untuk kemajuan dalam meningkatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu menghormati guru dan semua personel yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah mentaati semua peraturan dan disiplin belajar di sekolah. Yang keempat, menjunjung nama baik sekolah. Yang kelima, giat dan tekun belajar untuk meraih prestasi yang lebih baik. 6. Bersikap dan bertingkah laku sebagai siswa selama berada di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang berikutnya adalah sekolah sebagai kawasan wisata Mandala. Di sini ada 10K. Yang pertama adalah keamanan atau kenyamanan, lalu kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, kelestarian, ketertiban, kesehatan, dan keteladanan. Jadi sekolah sebagai tempat untuk melatih ke-10 hal ini. Ini adalah sebuah tabel di mana sebuah input yang tadinya kalian dari alumni SMP melanjutkan ke SMK dan kalian sudah menentukan pilihan di SMK Negeri 1 Kandeman, maka otomatis kalian menjadi warga SMK Negeri 1 Kandeman dan harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Dan harapannya nanti ketika proses itu sudah berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan output yang sesuai dengan visi misi SMK Negeri 1 Kandeman. Kita tahu bahwa dengan misi
visi yang baik dan proses yang dijalankan dengan baik, dan mudah-mudahan inputnya ini sudah adalah anak-anak pilihan, maka kelak kalian ketika sudah lulus dari SMK bisa meraih BMW. B-nya adalah bekerja, lalu M-nya itu melanjutkan, W-nya berwirausaha. Yang berikutnya, dengan memilih menjadi siswa SMK Negeri 1 Kademan, kami, Dewan Guru, serta seluruh warga SMK Negeri 1 Kademan membuka tangan dan menjadikan kalian sebagai bagian keluarga besar SMK Negeri 1 Kademan. Silakan tunjukkan prestasi-prestasi kalian, dan harapannya tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusak citra. Ini adalah beberapa contoh gambar dari alumni kalian, alumni SMK Negeri 1 Kademan, di mana kita selalu kompak untuk selalu mencapai kemajuan. Di sini ada 2 penghargaan yang diraih oleh kakak tingkat kalian, di mana dalam LKS mendapatkan juara 1 untuk program keahlian TITL pada LKS provinsi, lalu juara 2 untuk program keahlian RPL. Ini yang kemarin sebagai kado ulang tahun yang ke-17 bagi SMK Negeri 1 Kademan. Ini prestasi-prestasi yang lain ditunjukkan dengan prestasi-prestasi olahraga dan yang lainnya. Silakan kalian tunjukkan bahwa kita mempunyai tradisi untuk menjadi juara dan akan semakin baik lagi, sehingga nanti kita wujudkan sampai ke juara nasional maupun internasional. Ini juga salah satu foto bahwa sikap yang ditunjukkan oleh siswa-siswa SMK Negeri 1 Kademan adalah sikap-sikap yang baik dimanapun berada. Terima kasih. Di sini ada sebuah pesan, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Artinya, hidup adalah seperti mengendarai sebuah sepeda. Untuk mendapatkan keseimbangan, kita harus selalu untuk bergerak. Kita tahu selama kita diam, maka kita akan menjadi oleng. Oleh karena itu, kita harus selalu bekerja bahu-membahu, sehingga kita akan semakin maju dan terus maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.